Saya sudah berulang kali mengatakan kepada Pak Menteri Agama, dan inilah Menteri Agama yang saya kira Menteri Agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Nah, mohon Pak Menteri Agama agar situasi seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak memiliki banyak hal, Bapak memiliki tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU yang seluruh Indonesia itu bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut untuk mengatakan masalah azan itu urusan Menteri Agama, kenapa rakyat marah? Nggak usah takut. Dan jangan mundur sedikit pun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. Saya dukung sekali. Bahkan jangan sekedar mengatur suara azan, atur juga kurikulum yang ada di madrasah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran, ayat-ayat yang kasar itu dari Al-Quran China, sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya, agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren ataupun madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka ya kalau sudah kena radikal, itu apa saja yang di depan mereka labrak, mereka mau menghancurkan dirinya sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris itu datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris itu datang dari sekolah Kristen, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Pendeta Saifuddin Ibrahim desak Menak Yakut hapus 300 ayat Al-Quran. Nah, kan ketahuan siapa yang radikal. Aktivis dakwah Hilmi Firdausi ikutan geram atas pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menghapus 300 ayat Al-Quran lantaran dinilai berbahaya dan dapat memicu lahirnya radikalisme. Hilmi menegaskan pernyataan Saifuddin Ibrahim jelas hanya ingin merusak kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Terlihat siapa yang sebenarnya radikal dan ingin merusak tatanan hidup beragama di negeri ini, kata Hilmi Firdausi dilansir populis.id. Sebagaimana diketahui, pernyataan Saifuddin Ibrahim sebelumnya viral di berbagai media sosial pada Senin 14 Maret 2022. Pernyataan itu oleh sebagian orang dianggap sangat sensitif lantaran dia meminta Menak Yakut menghapus 300 ayat Al-Quran yang dianggap berbahaya. Dia bahkan mengalami penghapusan ayat dalam kitab suci itu juga sudah diterapkan di beberapa negara termasuk Cina. Imbasnya, kata dia, kelompok radikal sejauh ini tidak pernah lahir di Cina. Saifuddin Ibrahim meminta Menak Yakut untuk tidak takut melakukan hal ini. Supaya lebih jelas, berikut pernyataan lengkap Saifuddin Ibrahim. Saya sudah berulang kali mengatakan, dan inilah Menteri Agama yang saya kira punya toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas. Mohon Pak Menteri Agama agar situasi yang seperti ini dikondusifkan. Jangan takut dengan kadrun. Bapak punya
Bapak adalah pemerintah, Menteri Jokowi. Bapak punya banyak hal. Bapak punya tentara, pakailah tentara. Bahkan Bapak punya Banser NU seluruh Indonesia yang bisa digerakkan oleh Bapak sebagai Panglima Banser. Untuk apa takut mengatakan masalah azan itu? Itu urusan Menteri Agama. Kenapa rakyat marah? Nggak usah takut dan jangan mundur sedikit pun kaum kadrun. Kaum Islam Sontoloyo itu saya dukung sekali, bahkan jangan cuma mengatur suara azan. Atur juga kurikulum yang ada di madrasah sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren. Jangan takut untuk dirombak, ganti guru-gurunya karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Seperti saya ini sebelumnya radikal karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya pesantren Zaitun. Saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu 300 ayat yang menjadi hidup intoleran, hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus Al-Quran ayat-ayat yang kasar dari Al-Quran Cina sehingga tidak ada satu bangsa Muslim Uighur yang menjadi teroris di sana. Ini yang menjadi perhatian saya. Agar ayat-ayat Al-Quran yang keras itu tidak diajarkan di pesantren atau madrasah-madrasah seluruh Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu agar tidak menghancurkan bangsa kita. Karena mereka kalau sudah kena radikal, apa saja yang di depan mereka labrak. Mereka mau menghancurkan diri sendiri. Padahal kita sadari selama ini semua teroris datangnya dari pesantren. Tidak ada teroris datang dari sekolah Kristen, tidak mungkin. Ketua MUI, pria yang minta hapus 300 ayat Al-Quran perlu diperiksa dokter jiwa. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah ini Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis angkat bicara terkait viral seorang pria minta 300 ayat Al-Quran dihapus sebab dianggap biang intoleransi. Menurut Khalil Nafis, pria yang diduga sebagai pendeta bernama Saifuddin Ibrahim itu perlu diperiksa zahir batinnya, baik itu oleh dokter jiwa maupun aparat penegak hukum guna terus terjaga toleransi di Indonesia. Perlu diperiksa zahir batinnya baik oleh dokter jiwa dan aparat penegak hukum agar toleransi terus terjaga di Indonesia, kata Khalil dikutip dalam akun Twitternya @khalilnafis Senin 14 Maret 2022. Pendeta ini minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Staf Sus Menak, hormati keyakinan agama lain. Staf Sus Menteri Agama atau Menak Isfah Abidal Aziz meminta seluruh masyarakat menghormati keyakinan agama lain serta terus mendorong kerjasama, kerukunan, dan saling tenggang rasa umat beragama. Hal ini sebagai respon atas viralnya video di media sosial dari seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta Menak Yakut Khalil Qomas untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Selain itu, Saifuddin turut menyebut bahwa selama ini teroris datang dari pesantren. Kita meminta kepada seluruh pihak masyarakat untuk menghormati hal-hal yang mendasar terkait dengan keyakinan agama lain, kata Isfah saat dihubungi MSI Portal Senin 14 Maret. Kepada masyarakat, Isfah mengatakan agar hal-hal tersebut tidak perlu ditanggapi dan direspons. Hal itu juga nantinya akan diselesaikan oleh aparat penegak hukum terkait. Jadi terkait dengan hal tersebut tidak perlu terlalu direspon dan hal-hal yang tidak perlu kita tanggapi, ujar dia. Isfah pun menepis pernyataan pendeta Saifuddin yang mengatakan pesantren adalah tempat terorisme. Menurutnya justru dalam pesantren para santri diajarkan untuk mencintai tanah air. Salah kalau disebutkan pesantren sebagai tempat basis teroris, itu salah besar, tidak benar. Justru dari pesantren itu kita tumbuh kembangkan prinsip cinta tanah air sebagian dari iman, ujar dia, sehingga ia meminta kepada pendeta Saifuddin untuk kembali mempelajari arti pesantren secara utuh dan tidak langsung mengklaim tanpa dasar yang jelas bahwa pesantren adalah basis terorisme. Silakan pelajari dulu, kaji lebih dalam apa itu pesantren, bagaimana pesantren mengembangkan pendidikannya. Intinya kita minta pelajari dulu, jangan kemudian mengidentikan pesantren teroris dan seterusnya, tutur dia. Polisi usut video viral pria minta 300 ayat Al-Quran dihapus. Kasub di Direktorat Tindak Pidana Cyber Ditip Cyber Bareskrim Polri Kombes Renat Huta Gaul mengatakan pihaknya akan mendalami konten video tersebut.
Belum tahu videonya, dipelajari dulu, kata Kombes Renat Huta Gaul saat dimintai konfirmasi Senin 14 Maret 2022. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.